Wan Pres baru saja memasuki perusahaan. Ternyata dia dihambat oleh penjaga keamanan sendiri. Wan Pres terkejut sejenak. Wan Pres hanya bisa menjelaskan dengan pasrah bahwa dia sudah melakukan scan saat masuk ke kawasan perusahaan. Wan Pres benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang merekrut orang ini? Pria lurus besi. Kamu baru datang. Tolong kerjasama dengan saya. Kepala wanita yang kehilangan kesabaran langsung memberitahu pemuda itu. Nanti ketika sopir datang, dia akan memberitahu siapa dirinya. Setelah itu, dia langsung masuk ke dalam. Siapa sangka pemuda itu langsung menghindar. Kemudian terdengar suara mekanis yang meminta untuk memindai kode. Tidak ada pilihan, kepala wanita itu hanya bisa menggigit gigi dan menyuruh pemuda itu untuk membawa kuda. Tapi siapa sangka pemuda itu baru saja pergi. Direktur wanita itu kembali menerobos masuk. Melihat hal itu, pemuda tersebut langsung melompat. Sekali lagi menghalangi di depan direktur wanita. Saat itu, direktur wanita hampir meledak karena marah. Ia dengan marah mengambil tanda pengenal pemuda itu 5927. Namun pemuda itu tetap tidak terpengaruh. Ia hanya menjelaskan bahwa ia hanya melakukan tugasnya. Direktur wanita yang sangat marah langsung menendang pemuda itu. Sayangnya, dia malah terjatuh ke belakang. Yuan, berhentilah. Dia adalah pengaman baru. Pengaman siapa yang berani sekali? Saya hanya datang untuk memeriksa Anda. Kerjaan Departemen Pengamanan dalam pencegahan pandemi cukup baik. Teruslah seperti ini. Jalan terus saja. Tiga puluh enam koma empat derajat. Aku beritahu kamu ya, kamu baru datang ke perusahaan. Aku mau memberitahu kamu tentang situasi di perusahaan kita. Perusahaan kita memiliki dua wanita cantik. Kamu pasti ingin tahu siapa kedua wanita cantik itu, kan? Haha, saya mau cerita satu hal. Yaitu tentang presiden perusahaan kita, Su, yang cantik seperti ikan tenggelam, burung terbang, bulan tertutup, bunga malu, dan sangat anggun. Sangat anggun. Begitu dibilang cantik. Kamu jadi semangat, ya? Saya kasih tahu kamu satu lagi. Yang kedua, ya, kami semua adalah juara seni bela diri wanita. Tak tertandingi. Tanpa ampun. Hehe. Teman dekat Su, yang anggun dan menawan tanpa tandingan. Kami adalah direktur keuangan. Kakak, Yu. Kak Xia Yue, memang anggun dalam langkahnya. Eh, eh, Chang Suoma. Jangan lengah. Kenapa Ya Jiang terlihat kurus? Apakah Ya Jiang semakin kurus? Aku lebih suka dia yang sedikit gemuk, lebih menggemaskan. Kapan kamu jadi pacarku? Gadis nakal ini. Berharap terlalu tinggi. Aduh. Kenapa harus berhenti? Susah payah menemukan seseorang yang bisa selevel denganmu. Lebih baik tetap saja. Aku agak khawatir. Khawatir tentang apa? Khawatir mereka mengirim orang bodoh untuk menyamar.
Kakek saya. Bro Hua. Mertua, siapkan satu mobil. Kirim satu orang untuk mengikutinya. Segera, segera, bro. Mengapa kamu lagi, Suzong? Orang lain mana? Keamanan kantor Su. Sekarang tidak ada orang lain di sini. Tuan Su, harap kenakan sabuk pengaman. Ayo, Pak. Kakek saya sakit. Dia mengadakan acara besar ini karena takut saya bikin keributan? Tunggu saya di depan. Jing Jing. Kakek. Kakek. Kau datang. Kakek, aku datang. Kau ini iblis rubah. Jauhkan diri kau dari anakku. Pergilah jauh, ayah. Ayah menggoda aku. Mengapa Anda memukul anak laki-laki Anda? Ini adalah larangan. Semua ini karena kesalahan Anda. Itu anak laki-laki saya dan Siakwa yang nakal itu. Anak dari perempuan itu. Anda lupa? Bukankah Anda paling menyayangi cucu perempuan Anda? Saudari Jing, keadaan kakek Anda sekarang sedang tidak baik. Kamu sebaiknya jangan datang dan membuat keributan belakangan ini. Apa yang kalian lakukan pada kakekku? Aku adalah putrinya yang sah. Bibi kandungmu. Apakah kamu tidak terlalu berani berbicara seperti itu kepada orang yang lebih tua? Kamu sudah melakukan banyak hal yang memalukan di rumah kita. Kamu masih merasa pantas menganggap diri sebagai orang yang lebih tua? Ibu kandung. Jangan bilang seperti itu. Keluarga kita. Kau hanyalah anak haram dari kakakku dan rubah nakal itu. Sederhananya, kau hanyalah orang luar. Ini bukan rumahmu. Aku malu. Apakah aku tidak boleh malu karena ibumu? Ting Ting, jangan seperti itu. Sekarang keadaan kakek, semua orang merasa tidak enak. Bibi, bisakah kamu menenangkan diri? Hari ini, karena kamu juga datang. Sebelumnya, ketika kakek sadar, dia telah mendistribusikan kembali saham grup. Saya sudah menguasai 30%. Saya perlu mengurus urusan grup. Bagaimanapun, ayahmu juga sudah menghilang selama 3 tahun. Paman Zhang. Kamu adalah teman terbaik ayahku. Tentang hal ini, kamu juga terlibat. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Jangan bermimpi. Dengar-dengar, perusahaan yang kamu dirikan sendiri mengalami masalah dalam pengelolaan. Mereka bahkan tidak bisa membayar gaji. Urusan pribadiku sendiri tidak perlu kamu campuri. Sebenarnya, ini bukan urusanku. Tapi siapa bilang kamu adalah anak dari kakakku? Kalau bisa membantuku, harusnya kamu membantu. Karena kamu tahu apa yang kuinginkan. Aku akan mengatakannya langsung. Jual 5% saham grup yang ada di tanganmu kepada saya dengan harga pasar. Dengan cara ini, masalah keuangan perusahaanmu akan teratasi dengan baik. Mengenai apakah perusahaanmu akan terus beroperasi setelah itu.
Dia sudah jelas. Menunggu kamu begitu lama. Jika kamu harus menikah, menikahlah. Jangan sia-siakan dia. Bibi, jangan bicara seperti itu, Jing Jing. Memiliki semangat berusaha adalah hal yang baik. Jing Jing. Bagaimana kalau begitu? Kamu alihkan saham kepada Bibi. Kemudian kita gabungkan bisnis perusahaan ke perusahaanku saja. Lagi pula kita berdua pasti jadi satu keluarga. Kamu pikir, ke depan, antara kepala tempat tidur dan kaki tempat tidur, ngapain ada dua perusahaan? Iya, Bibi. Mandi. Ayo ke sini. Izinkan saya memperkenalkan. Ini tunangan saya. Kami akan segera menikah. Jika kalian sibuk, tidak perlu datang ke pernikahanku. Pada dasarnya, aku juga tidak akan mengundang kalian. Anak laki-laki bodoh ini. Siapa itu? Kamu telah mengecewakanku. Kuo Ming Ming. Penyakit delusi adalah suatu penyakit. Jika seseorang sakit, harus diobati. Ya Tuhan. Kapan aku pernah memperhatikanmu? Dan juga kakekmu. Dalam situasi seperti ini, sebagai seorang putri, kamu berani bermimpi untuk menguasai segalanya. Kamu terlalu percaya diri. Selama aku Sujing masih hidup, 5% itu tidak akan pernah bisa jatuh ke tanganmu. Ngomong-ngomong, anak perempuan yang sudah menikah adalah air yang sudah tumpah, kau sudah tumpahkan itu bertahun-tahun. Bagi keluarga Su, kamu hanyalah awan putih saja. Berhenti. Siapa kamu ini? Dia siapa? Urusannya apa denganmu? Saya adalah petugas keamanan perusahaan, nomor pegawai 5927. Keamanan. Tidak heran ada bau anjing. Tidak heran ada bau anjing. Perhatikan cara bicaramu. Wu Jiu Aki. Jika kamu hanya seekor anjing penjaga, jangan lupakan identitasmu. Jauhkan dirimu dari tuanmu. Paham belum? Kuo Ming Ming, apa yang kau lakukan? Tenang. Kami adalah takdir yang telah ditentukan. Lahir berpasangan. Bukankah begitu? Aku pergi ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat.
Duduk di belakang. Tuan Su, silakan kenakan sabuk pengaman. Kamu hanyalah putri hasil hubungan gelap kakakku dan rubah nakal itu. Aku tidak ingin terlihat. Apakah ibumu tidak ingin terlihat? Jangan anggap serius apa yang terjadi barusan, ya. Saya tidak ingat apa yang terjadi tadi. Jangan mengusap bibir. Juga jangan menjilat bibir. Sebelumnya di perusahaan, saya tidak proaktif mencium Longsoma. Ini adalah kesalahan saya. Di depan Longsoma, semua orang adalah sama. Tapi reaksi kamu setelah itu sepertinya agak seperti Suzong. Apakah kamu ingin saya minta maaf? Baik, Pak Su. Tidak perlu. Aku yang salah. Sangat benar. Harap kamu terus menjaga ketelitian ini dalam pekerjaanmu di masa depan. Mengemudi. Ayah. Bukankah Anda yang paling menyayangi saya? Barang-barang di rumah kita tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Tenang saja. Kamu adalah cucu kesayangan kakekmu. Kakek sangat menyayangi kamu. Bapak. Kakek selalu menantimu untuk pulang. Kakek pasti akan baik padamu. Tidak bisa menunggu lagi. Semakin lama semakin banyak mimpi. Selamat siang, Suzong. Baik-baik saja. Suzong, M.A. Zong. Apa Anda merasa tertekan? Aduh, Suzong memang bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dia sering berkata, setengah raja seperti setengah harimau. Tuan kita masih seorang wanita cantik. Kamu tidak boleh berhati-hati sedikit pun. Aiyo. Sang bikhu muda itu turun gunung untuk mengumpulkan sumbangan makanan. Sang bikhu tua telah memberikan petunjuk. Wanita di bawah gunung adalah harimau, jika bertemu haruslah dihindari. Jika bertemu, pastikan untuk menjauh. Ai. Untuk apa lagi kau pergi? Perusahaan menetapkan, mengurangi pergi keluar selama jam kerja. Kalau ada kesempatan ya keluarlah. Pembuat cabai. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada Kirin jika sampai ke Kutub Utara? Jangan bercanda ya. Kirin sampai ke Kutub Utara. Itu bukan masih tetap Kirin yang membuatnya? Bukanlah, kita harus membeli barang itu sekarang. Kalian berdua, anak perempuan bandel, membuat teka-teki tanpa memberikan petunjuk. Tidak menghargai norma sosial. Narwal atau Kutub Utara?
Es krim. Es krim. Es krim. Sususen akan bergerak terhadap perusahaan. Kita harus siap-siap. Mereka sudah mulai bergerak. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Situasi sudah berkembang sejauh ini. Juga bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tidak apa-apa, kalian juga telah bekerja keras selama ini. Gaji tidak akan berkurang sedikit pun. Kita tidak khawatir sama sekali tentang masalah gaji, Su. Tetapi saat ini situasi perusahaan menjadi beban bagi perusahaan jika kita tetap tinggal. Beberapa hari ini, banyak karyawan yang melakukan penyesuaian. Tidak menyangka bahwa bibimu akan mengambil tindakan sekeras ini. Gaji tidak boleh tertunda. Gedung ini juga merupakan sewa dari bibimu. Coba cari cara. Mari kita bicarakan sesuatu yang menyenangkan. Aku ingin makan hotpot tapi tidak punya uang. Aku juga tidak punya uang. Kami semua tidak punya uang. Gajinya sudah keluar, sabar saja. Tapi aku benar-benar ingin makan hotpot. Tidak punya uang, sangat menjengkelkan. Bersiaplah untuk bertarung. Dengan sifat bibimu. Kali ini dia pasti menang. Aku ingin makan hotpot. Oh, mengapa aku merasa sepatuku akhir-akhir ini terasa tidak nyaman? Aku ingin makan hotpot. Setelah kerja, aku harus ganti baju dulu. Oh, mau makan atau tidak? Oh, aku mau ceritain sesuatu sama kamu nih. Begini, nanti ya, kamu naik ke atas untuk memeriksa keadaan setiap kantor. Jika ada yang lembur, tanyakan padanya jam berapa dia pergi. Kemudian, buat catatan, pintu yang tidak terkunci, atau yang lupa dikunci. Tolong kunci untuk orang lain, itu saja. Setelah kamu selesai memeriksa, itu sudah cukup. Segera pulang kerja. Setelah pulang kerja, kita makan hotpot dan main wangze. Saya hanya bisa main sebagai penembak. Tidak apa-apa, Kak. Saya bisa semuanya. Akan saya pukul. Master Dajiang, kami akan meninggalkan perusahaan ini. Jaga diri ya. Ingatlah untuk menurunkan berat badan. Pak Jiang, mari kita minum bersama. Ini bukan lemak, ini kekuatan. Ini masalah. Wah, Pak Jiang tidak hanya kuat, tapi juga tampan. Aku mencintaimu, Pak Jiang. Selamat tinggal, Master DJ. Kalian berdua. Nanti kemanapun, yang penting kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak akan salah. Baik, selamat tinggal. Pohon tumbang, cangkir terpecah. Perusahaan ini sepertinya akan bangkrut. Nah, Pak Wang. Halo, Pak Wang. Pak Wang, baik-baik saja? Pak Wang, Anda baik-baik saja? Lihat ini, perusahaan sudah selesai bekerja. Lihat nih, coba panggil Pak Su keluar. Si Tong juga sibuk. Lihat, menurut saya tidak cocok. Pergi. Jangan. Pergi. Pak Wang mencari saya. Pak Su hari ini membawa orang untuk memeriksa kondisi properti kita. Ada perusahaan lain yang mau mengambil alih gedung jam kita dengan harga tinggi.
Kamu tahu juga aku ini orang yang suka untung-untungan kecil. Mari kita bicara jujur. Denda yang dibalas. Pengurus Wang, kau diutus oleh bibiku, kan? Selama masa berlaku kontrak sewa, tanpa izin dari penyewa, pihak penyewa tidak boleh masuk ke ruang sewa sembarangan. Sebelum aku melapor ke polisi. Tolong, pergi ya. Telepon darurat itu berapa ya? Harusnya 110 kan? Datang dan panggil aku satu. Saya mau melapor. Ada yang melanggar perjanjian dan mengganggu. Saya ingin mencari perlindungan hukum. Bukankah kamu sudah setuju untuk memperpanjang sewa? Meskipun saya sudah mengatakannya. Lalu apa? Ayo kita pergi. Hari ini jika salah satu dari kalian bisa pergi, hitung saja aku kalah. Bukankah kamu sudah berjanji untuk memperpanjang sewa? Meskipun aku pernah mengatakan itu, lantas bagaimana? Ayo kita pergi. Hari ini jika salah satu dari kalian bisa pergi, hitung saja aku kalah. Kontrol kekuatan. Usahakan jangan sampai orang masuk rumah sakit. 8 pukulan dan tendangan, serang aku. Tahan. Jangan bergerak. Ah. Kakak Xiaoyu, kau baik-baik saja kan? Jangan pergi. Kau tukang tikung tua. Aku akan memberitahumu. Kalau bukan karena kakak Xiaoyu yang terkilir kakinya, kalian satu persatu telah dilempar jauh. Katakanlah. Ah ah. Ah ah. Ah. Jangan. Berhentilah berkelahi. Berhentilah berkelahi. Ah. Ada apa? Xiao Wang, perusahaan hampir bangkrut. Untuk apa? Cepat pergi saja. Berikan padaku, berikan padanya. Chang Suoma, kalian sudah bersihkan semuanya? Saya sudah memeriksa semua tempat, atas dan bawah. Semua orang sudah pergi. Pintu dan lampu sudah saya matikan. Cepat pergi laporkan. Orang-orang ini sulit dihadapi. Ada apa? Orang baru ya? Sudahlah cepat pergi. Kata-kata baik. Aku memberi 27. Aku akan memberimu uang. Melindungi keamanan perusahaan adalah tanggung jawab saya. Kode tempat. Mungkin kamu harus lakukan verifikasi wajah dulu. Cepat-cepat. Pak Wang, kembali sampaikan lagu ini kepada mereka. Jangan bermimpi. Pak Wu, temui siapa saja dan aku akan pukul. Siapa Little Monji milikmu? Perusahaan. Preseksi kecil perusahaan. Pak Su, baru-baru ini perusahaan sedang tidak tenang. Kamu harus berhati-hati. Mengapa kamu melihat bibirku? Aku. Kamu apa kamu? Sebenarnya, baru saja bila minta kenaikan gaji juga bukan hal yang tidak mungkin. Saya tidak akan ribut. Kamu bekerja untuk perusahaan, itu kan sudah sewajarnya. Lagi pula, bukankah Direktur Su tidak mungkin melupakanmu? Bagaimana kamu bisa mengajukan hal itu sendiri? Benar, kan?
Direktur Su yang baru datang. Bertemu secara kebetulan, haha. Tapi ya, hari ini kamu benar-benar tampil baik. Malam ini kita makan hotpot, pesan daging. Hotpot. Apakah kamu sudah pulang kerja? Makan sedikit saja. Kalau tidak, aku. Kita bersama. Apakah kamu maksudkan bahwa kalian sekelompok orang diusir oleh seorang penjaga keamanan? Penjaga keamanan itu. Saya tidak tahu dia siapa. Grup kami memiliki total 18 properti. Dari yang 4 adalah kamu membantu saya diam-diam. Tahu kan kenapa? Karena masalah ini ya. Sangat mudah. Siapapun bisa melakukannya. Paham? Paham, semua orang paham. Pergi. Meski 5% yang ada di tangan Sujing tidak banyak. Tapi itu sangat penting. Kita tidak bisa menundanya lagi. Kalau begitu, lebih baik bicara saja dengannya. Seorang gadis. Jangan membuat keributan terlalu besar. Gadis kecil ini sama seperti kakakku, tidak ada kabar. Peti mati tidak mengeluarkan air mata. Harus memberikan sedikit tekanan lagi padanya. Dia tidak akan tahan lama lagi. Baiklah. Saham itu milikmu. Saham itu milikku. Kita masing-masing pergi mati. Itu. Saya sering datang ke toko ini. Memang agak kumuh. Tapi, daging di sini cukup enak. Dagingnya cukup enak. Oh iya. Hari ini Pak Su memanggilmu apa 5927 ya? 5927? Kamu ambilkan daging untuk para pemimpinnya. Dagingnya sudah hampir basi. Nona hari ini di kantor ya? Saya tidak bisa menahan diri, tapi sebenarnya aku bilang kalau aku menyukaimu diam-diam. HMPH. Hei, ada apa denganmu? Kau tidak bicara seharian. Apa yang kau lakukan sekarang? Haha. Xiaoyue. Dia bicara sembarangan. Haha. Saya tidak punya keberuntungan seperti itu. Saya hanya berpikir dalam hati. Saya bahkan tidak berani membayangkannya. Kak Wei? Oh tidak. Lihat saya, kita berdua tidak sepadan, kan? Betul kan? Dia bilang dia. Panggil 27. Tolong cari Zhang Song ya. Haha, iya, iya. Tingkat, tingkat.
Jadi, kita sebagai teman sekelas sekarang harus menulis skenario yang harus berpusat pada satu konflik yang terus berlangsung. Prinsip dasar adalah konflik harus dimulai dengan kejutan yang menyenangkan. Pengembangan konflik harus berputar. Tidak terduga. Puncak konflik harus memuaskan dan menggetarkan. Penyelesaian konflik harus pintar dan tidak lengkap. Konflik. Setiap pertarungan adalah sebuah paragraf dalam cerita. Dan dalam setiap paragraf tersebut terdapat pengembangan dan penyelesaian. Jadi, untuk orang yang tidak berperan dalam mendorong alur cerita, jangan tambahkan mereka ke dalam cerita. Pak Si, bagaimana jika menulis drama pendek? Aku tanya kamu, apakah drama itu drama? Oh, haha. Oh, maaf mengganggu sebentar ya. Maaf ya. Maaf. Di toko kita ada yang lebih banyak. Tidak ada orang lain juga. Saya mau tanya kalian berdua. Kalian bisa main Wang Zerong Yao kan? Bisa? Ayo, ayo. 5-5. Tapi saya cuma bisa main Cai Wenji. Cuma butuh support saja. Ayo, ayo, jalan-jalan. Ayo. Guru juga pernah muda. Ya, ya, ya. Maaf sekali Pak Si. Saya segera kembali. Apakah baru saja lulus magang? Itu pas kita kekurangan security. Serial saat ini. Ah. Sampai jumpa lagi, Pak Su. Hari ini kita akan berhenti di sini. Berhenti di sini. Kita akan melanjutkan besok lain hari. Baik. Soal sewa rumah, besok pagi saya akan menyelesaikannya. Tapi jika pamanmu terus mengirim orang untuk membuat masalah seperti hari ini, saya tolak mentah-mentah. Apa dia punya hak untuk menjadi pamanku? Aku tidak takut padanya. Masih mau berebut saham denganku. Biarkan dia makan kotoran. Tidak apa-apa, Suge. Ada aku dan 5.927 di sini. Datang satu, kita lawan satu. Datang 10, kita lawan 10. Aku Xiao Yujie. Perusahaan bahkan sudah kehilangan semua sopirnya. Pimpinan kalian naik taksi online tengah malam. Kalian sangat disusahkan. Aku suka naik taksi online kok. Namaku Arki. Aku punya pekerjaan baru untukmu. Gajinya 2 kali lipat. Apakah kau tertarik? Kau tertarik? Supervisor akan segera berakhir. Kau bisa pulang. Baiklah, Pak Su. Kau tidak pergi? Aku ingin melihatmu sampai rumah dengan selamat. Mau tidak mau kau. Tinggalkan sedikit lagi. Minumlah air. Baiklah aku masuk untuk melihat situasi keamanan.
Pemilik apartemen merasa. Seorang pria mencurigakan mengikuti Total Kita Su ke dalam villa. Kau bilang ini kebetulan. Departemen Keamanan Hong Group. Apakah kau ingin menunjukkan keberanianmu? Ya, ya. Pekerjaan baru yang kau berikan padaku. Nama apa kau? Lupakan saja. Aku akan memanggilmu 5927 saja. 5927 terdengar cukup lancar. Aku sudah memeriksa lantai atas dan bawah sekali. Jika ada yang perlu kamu lakukan. Ini kunci cadangan. Sementara simpan di sini sayang. Di dalam ini juga ada kunci garasi. Kamu bisa bawa mobilnya pulang hari ini. Besok datang lagi untuk menjemputku. Aku akan terakhir memeriksa halaman belakang. Selamat tinggal, nama Quirky. Selamat tinggal, Suzong. Kami adalah warga yang peduli di sini. Benar bukan? Melihat orang ini menguntit tuan rumah perempuan ke dalam rumah untuk berbuat tidak senonoh. Benar kan? Saya adalah petugas keamanan dia. Silakan pergi. Masih bisa menyuruh kami pergi? Kita pergi tidak? Tidak pergi. Maka aku hanya bisa mengantarmu sendiri. Aku takut padamu. Aku takut padamu hahaha. Bisik-bisik saja jangan bikin gaduh di sekitar tetangga.
Bawa mereka semua pergi dari sini. Jangan datang lagi. Apakah itu kau? 5927? Jangan mengejarnya. Kita harus melapor ke polisi. Pak Su, menurutku ada orang yang sengaja ingin membesar-besarkan masalah ini, memberikan dampak negatif pada perusahaan. Besok aku yang akan menanganinya. Tenang saja, aku akan melindungimu. Kamu tidak apa-apa? Ah, ah, ah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Malam ini, bolehkah saya tetap di sini? Kamu juga tampan. Maksudku, kamu tidur begitu awal. Saya akan bangun kapan saja. Tenang saja. Kalau begitu, saya matikan lampunya.
Apakah kamu sudah tidur? Belum. Apakah kamu mendengar sesuatu yang aneh? Kamu tidak akan pergi bersamaku? Kita bisa lepas landas sekarang. Jing Jing. Pak Guru, kita memang pasangan yang ditakdirkan. Bahan makanan di kulkas MRSU telah saya gunakan tanpa izin. MRSU. Sarapan itu penting. Makan lebih banyak. Apakah kau masih bisa memasak sarapan? Memastikan makanan sehat itu sangat penting. Apakah kau bisa mengendarai speedboat? Tidak. Lalu, apakah kau bisa menerbangkan pesawat? Tidak. Lalu, apa yang biasanya kau lakukan di rumah? Aku mengerjakan pekerjaan rumah. Saya suka menyapu lantai.
Nama saya Erki. Apakah kamu punya pacar? Lupakan saja, tidak perlu memberitahu saya. Itu pesan singkat dari Liu Shu, sahabat baik ayahku. Ayahku sudah hilang selama 3 tahun. Ayo kita pergi. Tuan Su. Selesaikan makannya. Tuan Su. Apakah kita sebaiknya lebih aman dengan mobil? Mobilnya kehabisan bensin. Peluk pinggangku, 5927 berangkat. Tuan Su, saya merasa masuk seperti ini terlalu serius. Ada bahaya. Aku ingin makan es krim ah. 5927 pergi belikan aku botol minuman keras. Baiklah, Pak Su. Rasa apa yang kau mau? Coklat. Pak Liu, aku sudah mencarimu lama sekali. Bohong. Jingjie. Apakah kamu punya kabar tentang ayah, Jingjie? Maaf, Liu Shu. Jingjie. Jingjie, Liu Shu. Jingjie. Jingjie, tidak apa-apa. Kau tenang, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan setan jahat itu hari ini. Kau tinggalkan. Hanya denganmu? Hanya denganku. Jing. Kau tidak mungkin masih menantikan si buta jahat itu datang menyelamatkanku, kan? Seperti yang kau inginkan. Jing. Saya bisa bertanggung jawab untuk memberitahu Anda. Pengawal jahat itu sudah saya minta orang untuk menyingkirkannya. Dan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Saya juga telah mengundang 4 ahli bela diri terkenal. 4 ahli bela diri terkenal. Pak Su, Anda memanggil saya? Mengapa baru datang sekarang? Kalian yang melukai Emersu. Para ahli bela diri 4 besar di dunia. Emersu, kamu memanggilku. Mengapa baru datang sekarang? Kalian yang melukai Emersu. Lalu bagaimana? Bukan karena kau, penjaga keamanan jahat itu,
Dia tidak akan terluka. Ini benar-benar bintang yang tidak bisa mati. Ada baiknya kamu melawan 4 ahli besar. Kepala Su, es krim rasa coklat sudah habis. Nanti kita pergi ke tempat lain. Akan segera kembali. Hahaha. Anak muda. Kamu tidak berbicara dengan etika seni bela diri. Hahaha. Jangan mendekat. Satu pun tidak kurang. Aku sudah membacanya. Kuo Mingming, kembali dan beritahu BBNU. Apapun cara jahat yang dia pakai untuk mendapatkan saham grup, aku akan menyelidikinya. Mengenai sahamku, biarkan dia berhenti bermimpi. Apakah kamu mengerti apa yang dikatakan Pak Su? Bocah nakal, kamu itu sebenarnya siapa? Kamu hanyalah seorang satpam kecil yang bekerja untuk orang lain. Apa kamu pikir? Perempuan seperti dia benar-benar akan tertarik padamu? Jangan bermimpi. Kamu hanyalah alat baginya. Kau seperti pelayan, anjing. Kuo Mingming, kau benar-benar berbicara omong kosong. Pukul 5.27 jangan dengarkan dia. Itu hanya omong kosong. Dia hanya berbicara tidak masuk akal. Ayo pergi, Suzong. Mari kita beli es krim rasa coklat. Dajiang. Kalian berdua tidak mau pakai handuk mandi atau semacamnya?
Busur dan panah ini berlebihan, berasal dari mana? Oh, mereka pasti sudah mengatur semuanya. Kalian berdua seperti ini. Eh, kalian sedang apa? Sudah pakai bajunya semua. Kamu bawa apa? Akan segera dikembalikan. Segera kembalikan. Segera kembalikan. Ini tempat apa? Ini hotel bintang 5 untuk menjamu tamu asing. Bajingan kecil. Saatnya mengakhiri semua ini. Apakah kamu merasa orang 5927 ini bisa dipercaya? Kamu sudah menggantungkan diri padanya. Kamu tanya aku, tutup mulutmu. Maaf ya. Masalah keluargaku tidak melibatkanmu. Kau gila? Mengatakanku hal seperti ini? Aku benar-benar tidak ingin terlibat. Sekarang kau punya 5927, tentu saja kau tidak membutuhkanku lagi. Kau bicara apa sih? Aku rasa kamu sudah tidak menginginkanku lagi, kan? Dan di hotel, kamu hampir saja mengenai aku. Aku mulai berlatih panahan sejak usia 5 tahun. Setelah berusia 16 tahun, aku tidak pernah panahan lagi. Setiap kali mendengar kamu bilang begini, aku jadi marah dan terangsang. Semua itu membuatku bersemangat seperti, jangan berantakan dengan piring buah itu. Bagaimana kamu mau memberikannya kepada orang lain? Siapa bilang aku harus memberinya? Dia. Siapa dia? Tak heran dibawa masuk lewat tangga samping. Benar-benar tidak menyangka kau orang seperti ini. Sungguh mengecewakan. Pukul 5.27. Masih menarik. Ayo. Biarkan semuanya berjalan. Keluar dari tangga gerbang film. Oh, mau kemana kamu? Saya tidak ingin tinggal di sini. Di sini kotor, saya mau ke kantor. Tapi sekarang tidak ada yang di kantor. Tidak malu. Biasanya berpura-pura seperti patung kayu. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang tidak malu-malu. Dia benar-benar tidak malu.
5.927 mati saja. Bagaimana mengendarai mobil? Maaf, sungguh tidak enak hati. Kamu tahu kan kalau di episode ini tidak boleh membunyikan klakson? Saya tahu. Saya baru saja belajar mengemudi. Saya janji tidak akan begitu lagi. Saya pasti akan lebih berhati-hati berikutnya. Mengendarai mobil yang bagus. Kamu pasti orang yang berpendidikan. Bagaimana dengan etiketmu? Tidak malu. 597 sangat tidak tahu malu. 5.927 sangat tidak tahu malu. Tuan Su. Sebelumnya bukan bilang perusahaan akan tutup untuk perbaikan? Lalu semua orang pun kembali ke rumah. Tapi Anda tenang saja. Selama saya ada di sini, perusahaan pasti tidak akan kacau. 5.927 belum datangnya. Anak nakal ini. Kamu juga tidak menelepon untuk izin atau apa. Tunggu saja sampai dia datang, saya pasti akan memarahi dia habis-habisan. Saat-saat seperti ini adalah ujian bagi keberlangsungan perusahaan. Ini adalah saat yang paling bisa menunjukkan apakah seseorang memiliki sifat loyalitas. Loyalitas. Tapi anak ini ya. Orangnya masih oke. Mungkin memang ada urusan mendesak. Tapi kalau ada urusan mendesak, kamu harus telepon dan minta izin. Pak Su, saya pergi lihat pintu. Masuk. Kenapa cuma sendirian? Si pengawal pribadimu yang kecil itu kemana?
Si pengawal pribadimu yang kecil itu kemana? Xia Yue, kalian sudah memperlakukannya bagaimana? Beberapa hari yang lalu, saya secara tidak sengaja mendengar dari kakek. Dia meninggalkan gudang ini untukmu. Jadi, saya memanggilmu kemari untuk memahami tujuan kakek melakukan ini. Susujun, jangan berpura-pura di sini. Saya tidak pernah tahu ada gudang seperti ini. Jing Jing. Apakah kamu sedang bertengkar dengan Xia Fen? Aku bilang kepadamu, jangan remehkan si satpam kecil itu. Dia boros di luar sana. Lihat sekarang. Su Jing, dulu saudara kandungku meninggalkan seluruh keluarganya untuk ibumu dan kamu. Tapi 3 tahun yang lalu, kamu pulang sendirian dari luar negeri. Kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimanapun juga, orang tua itu masih menyukai masalah hilangnya ayahmu. Saya akan menyelidikinya dengan jelas. Mengenai saham saya, jangan bermimpi. Kau tahu kenapa aku muncul di sini? Apakah kalian menculik Xiao Yu? Bisakah kau segera memberitahu di mana dia berada? Atau aku akan melaporkan ini ke polisi? Sebenarnya dalam 3 tahun terakhir, semua tentangmu, aku tahu dengan jelas. Takdirmu selalu berada di tanganku. Bawa datanya dari perusahaannya. Xiao Yu. Apakah itu kau? Kamu tidak perlu mengeluh padanya. Sejak awal, Xiao Yu adalah orang yang aku atur di sampingmu. Sekarang waktu sudah tepat. Sebenarnya, jika tidak tiba-tiba muncul seorang satpam kecil, segalanya sudah selesai. Pagi ini, wanita itu adalah kamu. Saya. Selama kamu memiliki kunci rumah saya. Orang yang muncul di villa malam itu adalah kamu. Yang mencuri data perusahaan di komputer saya. Saya awalnya berpikir di sini akan ada rahasia yang ditinggalkan oleh tuan tua untukmu. Sekarang tampaknya, ini hanyalah sebuah gudang yang rusak. Saya sudah sepenuhnya menguasai situasi keuangan perusahaan Anda. Masalahnya lebih serius daripada yang saya kira. Sekarang selain menjual saham Anda kepada saya, Anda tidak punya pilihan lain. Xiao Yu. Selama beberapa tahun ini, terima kasih telah merawat saya. Apapun yang terjadi, kau pernah menjadi sahabat terbaikku. Tanda tangani saja. Ini baik untuk semua orang.
Kau sudah menjadi orang yang kesepian. Mengapa kau harus membuat dirimu semakin menderita? Selama kau mau. Pelukanku selalu terbuka untukmu. Pekerjaan baru yang kau berikan padaku adalah melindungi keselamatanmu. Kalian yang membuat Suzong terluka. Suzong bisa pergi sekarang. Suzong, ingat nomor saya. Keluar dari tangga di gedung ini. Panggil 27. Panggil 27. Panggil 27. Kin. Aku mendengar kamu sudah memecat satpam kecil itu. Hati orang itu. Bukankah sudah kamu lukai dengan parah? Li Zong, saya di sini. Tahan dan juga. Kenapa kamu baru datang? Atau dan. Mengapa baru datang? Aku tahu kau tidak akan pergi dengan mudah. Hari ini kita lihat seberapa jauh kau bisa bertarung. Saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Biarkan semua orang di bawah komando saya mundur. Saya tanda tangan. Su, Anda tidak perlu menandatangani. Mereka semua membawa senjata. Bagaimana mungkin Anda bisa menang? Setelah saya tanda tangan, Anda bawa saya pergi. Saudara, apakah Anda serius terhadapnya? Begini. Kita mengikuti naskah ya. Di sini kita semua menyerbu. Mengejutkannya sampai dia tidak mau mengakui orang tuanya. Kau percaya atau tidak? Aku berhutang. Kau jangan memukulnya. Aku berhutang. Tolonglah. Jangan pukul dia lagi, aku berhutang. Saat itu hati masih terluka. 5.000. Jangan pukul dia. Bagaimana? Kenapa bisa begini?
Kamu tidak mengikuti naskah, kan? Ini adalah pistol elektroda dengan tegangan 10.000 volt. Berani kamu mendekat. Aku akan membuat tuanmu menjadi bodoh. Cukup, jangan berlebihan. Kau tidak mengikuti naskah. Mainan pistol ini jangan terlalu dingin. Ke halaman depan. Apakah ini sudah terlalu mencampuri urusan orang lain? Aku sudah melunasi apa yang aku utang padamu. Polisi, jangan bergerak. Su Sujun. Shang Xianyue. Kuo Mingming. Bawa mereka kaitkan. Kalian sedang apa? Siapa yang memberi kalian hak untuk melakukan ini? Kami adalah polisi. Ini adalah perintah. Kami sekarang sudah mengumpulkan cukup bukti. Yang cukup untuk membuktikan bahwa kalian terlibat dalam kejahatan yang membahayakan keamanan publik, merusak tatanan ekonomi, melanggar hak pribadi warga negara, mengganggu tatanan manajemen sosial, serta korupsi dan suap. Bawa mereka pergi. Di mana buktinya? Kalian sekarang harus menunjukkan buktinya. Bukti? Saya sudah menyerahkannya kepada polisi. Zhang Xiaotian tidak menyangka ternyata kamu adalah serigala tua ini. 1 tahun lalu Bapak Tua menyuruh saya menyelidiki Anda. Saya tidak menyangka Anda akan berkembang seperti ini. Tindakan kecil yang Anda lakukan di perusahaan dalam hal sumber daya manusia dan keuangan saya tidak membahasnya. Namun sebagai bibi tiri Jingjing, Anda malah menggunakan cara-cara yang sangat jahat untuk menghadapi dia. Gudang ini. Saya telah memasang pengawasan sebelumnya. Semua yang baru saja Anda lakukan. Semua yang dikatakan. Polisi sudah tahu tentang Zhang Xiaotian. Jangan berpura-pura baik di sini. Selama ini kamu sudah banyak memanfaatkan keluarga Su. Simpan saja pembicaraan ini untuk dicatat nanti. Bawa Zhang Xiaotian pergi. Ini urusan saya dengan Bibi. Kamu tidak pelit ya. Kau ini serigala lupa diri. Kau ini serigala jahat. Xiao Yu. Tenang saja. Maaf ya. Pak Zhang takut mengejutkan musuh. Jadi dia tidak pernah menghubungimu. Kau tersinggung. Paman Zhang. Saya masih berpikir kalian semua tidak menginginkan saya. Saya sudah berteman dengan ayahmu selama bertahun-tahun. Orang lain mungkin tidak peduli padamu. Tapi aku pasti akan peduli padamu. Kamu seharusnya pergi melihat kakekmu. Kakekmu sudah lebih baik belakangan ini. Mengenai masalah operasional perusahaanmu sebelumnya. Semua ini adalah ulah Shu Sucun. Nanti aku akan membantumu menyelesaikannya. Jadi jangan khawatir. Terima kasih Pak Chang. Aku harus pergi ke kantor polisi untuk kerjasama penyelidikan nanti. Oh iya. Gudang ini memang diberikan kepadamu oleh kakekmu. Tapi aku juga tidak tahu fungsinya. Tapi ini urusan kalian berdua, kakek dan cucu. Aku tidak akan campur tangan. Semua berjalan lancar. Semuanya berjalan lancar. Kakek sehat. Oh, orang tua masa kecil. Semua berjalan lancar. Semuanya baik-baik saja. Itu bukan Kapten Keamanan Huage? Dia datang ke sini untuk apa? Tuan Su. Ada sedikit yang mendesak. Saya sudah tahu Anda akan datang. Tuan Su. Tugas saya sudah selesai. Sebenarnya, saya adalah seorang petugas keamanan.
Saya tahu. Kamu adalah petugas keamanan perusahaan. Pekerjaanku berbeda dengan petugas keamanan biasa. Kami hanya melayani beberapa klien khusus. Kalian dijemput oleh Pak Zhang. Terima kasih atas perhatianmu, Suzong, selama beberapa hari ini. Saya rasa saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kamu bisa tetap tinggal. Suzong, kamu tidak lagi memerlukan perlindungan khusus. Selamat tinggal. Hari ini, saat aku di rumah, aku salah paham. Maafkan aku. Sebenarnya, saat melihatmu marah hari ini, aku sedikit senang. Teruskan, CEO Su. Kamu sudah bisa. 5927. Nomor Anda. Saya tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya. Tuan Su, harap kenakan sabuk pengaman. Tuan Su, harap kenakan sabuk pengaman. Tuan Su, sarapan itu penting. Makanlah lebih banyak. Kalian yang membuat Tuan Su terluka. Ayo, Suzong, pergi beli coklat rasa. Semangat, Suzong. Kamu bisa.
Hari pertama kerja. Kesannya sangat penting. Dalam arti tertentu. Kita adalah wajah dari grup ini. Suzong. Mau pergi makan ya? Suzong. Kak Xiaoyu masih dinas ya? Dia kali ini dinasnya cukup lama. Kak Jiang. Siapa si Xiaoyu Jie ini? Malam ini setelah kerja saya traktir kalian makan hotpot. Pelan-pelan saja ya. Nona Zanfu. Kami dari industri film sangat senang bisa mengundang Anda kali ini. Semoga kerjasama kita ke depannya lancar. Dia sudah tahu nama Inggris kamu. Dan aku hanya tahu nomormu. Ada apa? Diamlah. Namaku Aiki. Terakhir kali kau bilang. Melihatku marah kau akan merasa sedikit senang. Sekarang aku sangat-sangat marah. Sekarang aku sangat-sangat senang. Saya mau 5 kali lipat. Tawarkan harga. Wow. Hahaha. Aduh. Orang yang ditekan oleh Suzong ini. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya Xiaoli, nomor 5927. Ini adalah kisah standar antara CEO wanita berkuasa dan petugas keamanan yang penuh drama. Memang agak berlebihan, tapi begitulah adanya. Saya katakan pada kalian, kalian berdua lakukan yang terbaik, mengerti? Ini bukan hal yang bisa dialami oleh setiap petugas keamanan. Tapi, kembali ke pembicaraan. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Tidak ada yang salah dengan itu. Bukan begitu? Di mana ponselmu? Mari kita main satu kali. Mari kita main lagi satu kali. Kak. Kita sudah 3 kali berturut-turut. Terlalu banyak lubang di 3 baris. Untung saja. Bisa tidak? Eh,
Master Dajiang. Bukankah ini kebetulan? Master Dajiang, aku punya kabar baik untukmu. Perusahaan memanggil kami kembali. Besok sudah mulai bekerja. Nanti bisa melihat Master Jiang setiap hari. Dua gadis nakal. Ayo cepat duduk, cepat duduk, cepat duduk. Aku mau bilang kalian berdua. Setelah bekerja, kalian berdua harus menjaga mereka. Kalian berdua sudah menyelesaikan setengah pekerjaan. Hahaha. Tidak ada pengaruh terhadap alur cerita. Kalau begitu jangan lempar ke atas. Mainkan saja, Xiao. Ayo, siapa takut? Saya tanya kamu ya. Kilin kalau sampai ke Kutub Utara jadi apa? Es krim. Berikan dia satu. Segera berikan satu yang sulit. Sepertinya saya tahu Anda akan meminta saya untuk menggunakan gudang ini. Tuan Su. Gudang ini milik Anda. Bisakah Anda menyalakan lampu? Ini akan lebih terasa. Jika apa yang Anda katakan tidak salah, besok kita akan pergi ke Pegunungan Ural. Namaku Erki. Hari ini aku akan memberikan tiket pesawatmu. Baik, Su. Bukan maksudku tidak menghormati kamu, Su. Aku bilang kalian berdua di sini sangat mesra, bukan? Setiap hari di sini saling menghormati, memang hebat. Aku tidak minum banyak arak revolusi. Persahabatan murni revolusi yang kalian mainkan itu jelas sekali. Kalian tidak merasa kita bertiga sangat mirip dengan trio dari sebuah drama televisi? Satu perempuan cantik dan anggun. Satu laki-laki biasa tapi sangat hebat. Satu orang gemuk yang sedikit berisi. Dan sangat cerewet. Musim keempatnya hampir tayang. Mungkin kita juga akan punya musim kedua. Sudahlah, jangan bercanda lagi. Sepertinya ada sesuatu di sana. Ayo, kita cek. Oh. Ah. Ada yang besar. Hahaha, ini gampang sekali. Sebenarnya saya datang hari ini. Terutama karena orang-orang di perusahaan. Semuanya sangat merindukanmu. Itu. Saya. Saya juga sangat merindukanmu. Ah. Sebenarnya maksudku adalah setiap pagi di depan kantor aku tidak melihatmu, aku agak tidak terbiasa. Aku tahu banyak hal yang kau lakukan terpaksa, tetapi adalah baik jika bisa mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Itu adalah sikap yang baik. Melihatmu masih secantik ini, aku jadi tenang. Nah, Kak Xia Yue, apakah aku masih bisa menemuimu? Kamu benar-benar bisa menerbangkan pesawat? Apa? Aku bilang, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menerbangkan pesawat. Aku bermimpi tentangmu dan pesawat. Apa yang terjadi antara aku dan pesawat? Tidak apa-apa, kamu terbang saja. Tuan, kenakan sabuk pengaman. Ayo berangkat, bawa saya ke ujung dunia. Baik, Tuan Su.